Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan sebelumnya saya Angga Januarisdo selaku panitia dan juga moderator untuk webinar Indonesia Australia Prosperity Expo pada siang hari ini, yang dimana pada siang ini tema webinar kita ialah peluang ekspor ke pasar Australia, strategi menembus pasar Australia, produk, regulasi, dan juga mitra potensial. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktunya. Saya juga melihat di sini antusiasnya dari Bapak Ibu peserta semua sangat-sangat tinggi, karena untuk dari daftar hadir sendiri kami sudah menerima kurang lebih ada 300 peserta yang sudah terdaftar di Google Form kami. Jadi kami sangat mengapresiasi itu untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung, dan terlebih lagi kami ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu narasumber kami. Ada Ibu Mutia Safitri selaku CEO dan juga konsultan ekspor dari MS Consultant, dan juga ada Bapak Mon selaku praktisi ekspor dan juga founder dari Export Expert Indonesia. Sebelum kami mulai, kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua juga, nanti akan ada link yang akan dibantu share oleh rekan-rekan kami. Link tersebut ialah berisi daftar hadir, yang dimana Bapak Ibu yang belum terdaftar di Google Form kami boleh mendaftar dulu, karena nanti akan ada sertifikat gratis yang akan kami kirimkan ke nama dan juga kontak yang tertera yang sudah Ibu Bapak isi di link G-Form pendaftaran ataupun daftar hadir. Dan juga kami menghimbau Bapak Ibu untuk bergabung di WhatsApp grup kami. Linknya juga nanti akan disertakan oleh rekan-rekan kami, karena nanti informasi rekaman webinar, paparan materi dari para narasumber, dan juga sertifikatnya akan kami informasikan di grup yang sudah kami terterakan di link kolom chat. Nanti akan dibantu oleh rekan-rekan kami. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Sebelum saya mulai, ada pun latar belakang dan juga tujuan dari webinar ini ialah untuk memberikan pemahaman tentang peluang ekspor produk Indonesia ke Australia, menjelaskan karakteristik pasar, tren konsumen, dan juga regulasi pasar Australia, membagikan strategi ekspor, praktisi dari sudut pandang konsultan dan juga praktisi, dan mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan platform IASEPA dan IAPEX 2025. Dan juga kami menginformasikan kepada Bapak Ibu, kami menghimbau untuk mendaftar dan juga ikut partisipasi dalam event Indonesia Australia Prosperity Expo 2025 yang akan diadakan nanti tanggal 6 Agustus di Ritz-Carlton Jakarta. Baik, saya akan mulai dulu ke Ibu Mutia. Bu Mutia, apa sudah tergabung? Bisa di-unmute dulu, Ibu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Mutia. Apa kabar Bu siang ini, Bu? Alhamdulillah baik, luar biasa. Oke, baik, tanpa berlama-lama, Ibu Mutia kami persilakan untuk memberikan paparan materinya. Oke, baik. Terima kasih Pak Angga. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat bergabung di kegiatan webinar hari ini. Mungkin sebelum saya memaparkan materi saya kali ini, karena memang hari ini kita akan menerangkan mengenai konsep acara dari business matching. Kenapa sih business matching ini menjadi suatu hal yang penting gitu ya, khususnya dalam expo ataupun kegiatan-kegiatan yang berhubung dengan perdagangan. Nah, dalam Prosperity Expo 2025 ini kita mengkhususkan untuk perdagangan ataupun juga kolaborasi antara Indonesia dengan Australia, di mana acara ini juga disupport oleh Kementerian Perdagangan dan juga oleh Katalis Australia ya, untuk kegiatan di suara saya kecil. Iya, Bu Mutia, suaranya agak sedikit kecil, Bu. Oh, baik. Apa sudah terdengar sekarang? Sekarang lebih jelas, mungkin ya, mic-nya bisa dibesarin lagi. Baik. Sudah? Apa sudah terdengar Bapak Ibu? Sekarang lebih jelas, Bu. Oh, lebih jelas. Baik. Ya, baik. Jelas, Jadi jelas. sudah jelas ya. Terima kasih Ibu
Baik Bapak Ibu, jadi melanjutkan apa yang saya sampaikan tadi dari kegiatan Indonesia Australia Prosperity Expo 2025 ini, memang kita mengkhususkan kerjasama di banyak hal, tapi memang prioritas utama kami adalah di kegiatan business matching. Nah, untuk business matching kali ini memang kami dari MS Consultant ditunjuk untuk menjadi konsultan B2B atau yang mengorganize acara atau kegiatan business matching itu tersebut. Mohon izin Bapak Ibu, saya menyampaikan paparan saya hari ini. Ya, apa sudah terlihat? Sudah Ibu. Baik, sudah terlihat ya. Baik Bapak Ibu, karena business matching ini nanti akan masuk ke dalam kegiatan besar yang dinamakan oleh Prosperity Expo 2025, pastinya Bapak Ibu harus mengetahui apa sih yang menjadi manfaat atau benefit dengan mengikuti business matching tersebut. Nah, mungkin saya mulai dari latar belakang. Latar belakangnya adalah kita Indonesia itu sebenarnya sudah mempunyai FTA atau agreement gitu ya dengan pihak free trade agreement dengan pihak Australia, di mana beberapa komoditi, khususnya komoditi khusus gitu ya atau kode HS tertentu itu memiliki biaya masuk itu 0% ke Australia. Tapi memang sampai saat ini kita sepertinya belum memaksimalkan perjanjian kerjasama tersebut. Jadi dengan adanya Expo ini diharapkan nantinya Bapak Ibu bisa memanfaatkan fasilitas dari FTA Indonesia dengan Australia dan nantinya juga bisa memaksimalkan perdagangan antara Indonesia dengan Australia. Karena seperti webinar sebelumnya Pak Haris atas perdagangan kita untuk Australia itu sudah menyampaikan kalau kita masih defisit nih untuk neraca perdagangan dengan Australia. Diharapkan dengan adanya ekspor atau kegiatan seperti ini nantinya bisa membuat neraca perdagangan kita menjadi lebih baik. Nah, tujuan dari business matching adalah pastinya kami akan mempertemukan antara eksportir yang nantinya pasti akan kami kurasi dengan buyer-buyer khususnya dari Australia. Jadi kami juga tidak menutup buyer-buyer lain yang juga berasal dari negara lain ya, tapi memang kami maksimalkan untuk fokus ke buyer-buyer Australia. Dan juga pastinya dari kegiatan atau tujuan acara business matching ini adalah mendorong ekspor produk-produk Indonesia itu untuk masuk ke pasar Australia. Nah, pada acara atau kegiatan kali ini, business matchingnya mungkin kita akan buatnya lebih tematik Bapak Ibu. Jadi tidak seperti biasa yang sering dilakukan di beberapa kegiatan expo, tapi di business matching kali ini kita akan ambil tema-tema khusus. Karena seperti yang kita tahu, pasar Australia ini adalah pasar yang sudah settle atau traditional market kalau di perdagangan kita bilangnya. Jadi konsumen dari Australia ini mereka adalah orang-orang yang memang sudah fokus terhadap isu-isu yang terkait dengan isu-isu sosial gitu ya. Jadi nanti untuk business matchingnya sendiri kita akan bagi itu menjadi business matching untuk produk-produk yang sustainable product, lalu produk-produk yang memang dikepalai atau di perusahaan yang memang ownernya adalah eksportir perempuan, dan satu lagi adalah yang nggak kalah penting adalah business matching yang kaitan dengan halal produk. Nah, ini adalah kolaborasi antara Indonesia dan Australia. Diharapkan dengan adanya kolaborasi, perdagangan Indonesia dengan Australia pastinya nanti akan berkelanjutan dan juga meningkat. Nah, ini konsep acaranya Bapak Ibu. Jadi seperti yang saya bilang tadi di awal, kita akan bagi 3 sesi untuk business matching. Yang pertama kami sebutnya itu adalah C-Trade. Jadi C-Trade ini nantinya business matching yang nantinya pesertanya itu adalah perempuan. Jadi kami berharap eksportir atau owner dari bisnis kegiatan business matching ini di sesi pertama itu adalah kurasi pertama yang kami lakukan, owner harus perempuan gitu ya. Jadi ini juga untuk mendorong peran perempuan khususnya dalam dunia perdagangan. Karena kan selama ini perempuan selalu dianggap second layer ya, apalagi kalau di perdagangan. Jadi dengan harapan dengan mengangkat isu ini akan menarik gitu bagi pasar seperti Australia untuk melirik produk kita, karena kita sudah peduli dengan terkait dengan women empowerment. Lalu yang berikutnya di sesi kedua ada
business matching yang lebih fokus ke sustainable product export. Nah, kalau untuk sustainable product export, nggak melulu produk itu harus produk-produk recycling gitu ya, nggak harus seperti itu. Jadi produk-produk yang bisa masuk ke dalam sustainable product export bisa juga produk-produk, contohnya kopi gitu ya, kopi yang diambil atau kopi tersebut dikembangbiakan atau ditumbuh di dalam hutan gitu, sehingga tidak membuka lahan ataupun juga tidak ada isu deforestasi. Jadi itu juga bisa masuk ke dalam kategori produk yang kami kurasi untuk sustainable product export. Lalu juga ada contohnya gini, untuk produk snack, misalnya packagingnya itu terbuat dari bahan yang ramah lingkungan, atau misalnya plastik pembungkusnya itu plastiknya dari singkong gitu ya, sehingga mudah terurai oleh tanah dan juga tidak merusak lingkungan, seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, sesi business matchingnya adalah kaitan dengan halal produk. Nah, kalau ini kurasi pertama yang kami lakukan adalah pasti sertifikasi dari produk halal. Oke. Nah, rencananya kegiatan itu akan diselenggarakan pada tanggal 6 Agustus di Ritz-Carlton ya, seperti yang Mas Angga tadi sampaikan. Dan juga konsepnya seperti yang tadi sudah disampaikan juga, kita akan membagi 3 sesi. Apakah nanti tiap eksportir itu bisa nggak masuk di 1 atau 2, misalnya 1 eksportir di 2 business matching. Itu nanti kami akan upayakan untuk semuanya dapat sebenarnya, jadi tidak boleh ada double. Tapi just in case, kalau memang barang tersebut atau produk tersebut benar-benar cocok di 2 tema di dalam kegiatan business matching ini, pasti nanti kita akan masukkan gitu ya. Lalu metodenya kita ada hybrid Bapak Ibu, jadi nanti buyer akan datang dan juga ada yang terhubung melalui online. Tapi sejauh ini data yang saya terima dari Pak Ardak, kebanyakan mereka hadir di tempat acara gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa kalau bisa nih langsung pesen boothnya juga, karena kalau memang ada booth di kegiatan tersebut kita akan utamakan, karena biar nanti buyer bisa melihat produknya secara langsung. Lalu juga setelah business matching, apabila ada buyer yang tertarik, kami akan pindahkan Bapak Ibu ke one-on-one arrange meeting, di mana nanti Bapak Ibu langsung ngomong sama buyernya gitu. Jadi kita sudah sediakan 2 tempat, satu itu untuk business matchingnya, satu tempat lagi untuk diskusi one-on-one. Seperti itu. Nah, pesertanya pastinya ekspor Indonesia. Kami berharap sudah lengkap sertifikasinya untuk masuk ke Australia. Tapi kalaupun tidak, itu juga bisa jadi dasar kurasi kami adalah apakah produk ini memang mempunyai demand yang besar di Australia. Nanti proses kurasi akan didampingi oleh B2B consultant, dalam hal ini adalah MS Consultant. Nah, ini tempatnya, mungkin tempatnya masih ini ya, saya ngelihatnya di website nih Mas Angga, tapi mungkin nanti ini kayaknya harus clear area ya. Jadi nanti di sini ada produk Bapak Ibu gitu yang akan di-display di sini, dan nanti Bapak Ibu itu harus ngomong langsung ke buyer tentang produknya. Dan juga kami siapkan template di mana nanti di dalam template presentasi itu Bapak Ibu juga bisa menceritakan kepada buyer gitu ya, produk Bapak Ibu seperti apa sih. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir, nanti template-nya kita siapkan, nanti tinggal yang lolos kurasi itu mengisi template tersebut, seperti itu. Dan mohon disiapkan karena ini Australia, jadi menggunakan bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya, untuk nanti yang menjadi perwakilan dari pihak eksportir. Nah, ini persyaratannya. Ini persyaratannya adalah persyaratan yang kami masukkan ke dalam proses kurasi. Jadi kalau untuk yang tematik C-Trade itu memang kita harapkan adalah dipimpin oleh perempuan ya. Usahanya, legalitas usaha harus jelas, karena mohon maaf Bapak Ibu, kalau untuk ekspor kami tidak menerima untuk legalitas mikro gitu ya, atau yang tidak memiliki legalitas PT ataupun CV gitu. Nah, lalu juga kapasitas produksi harus sudah siap ekspor. Lalu juga produknya, kalau untuk C-Trade ini bisa macam-macam Bapak Ibu,
bisa food and beverage atau MAMIN, makanan minuman, bisa fashion, craft, kopi, dan juga produk agriculture lainnya. Sertifikasi bisa mengikuti yang ada, biasanya ini adalah sertifikasi yang diminta ke Australia. Bisa juga misalnya Bapak Ibu ngerasa, oh saya belum punya, tapi sudah mendekati nih akan ada, maksudnya saya kayaknya bisa deh untuk dapetinnya gitu ya. Nanti dalam proses kurasi kan saya minta data sertifikasinya. Nah itu bisa kita lihat sih mana yang mendekati kalau memang Bapak Ibu tidak memenuhi persyaratan sertifikasi ini. Nah yang terakhir adalah pastinya lolos kurasi gitu ya. Nantinya pasti Bapak Ibu akan kita kurasi, dan untuk yang lolos atau tidak nanti kita akan kirimkan email terkait dengan proses kurasi tersebut. Nah ini untuk persyaratan sustainable produk Bapak Ibu, sama harus ada legalitas, kapasitas produksinya juga mumpuni, produknya ramah lingkungan atau berdampak sosial, atau gampangnya produknya itu ada storytellingnya gitu ya. Nah itu menjadi bisa masuk ke dalam kategori sustainable product export. Lalu sertifikasi harus ada rainforest, ini sifatnya lebih ke bukan mandatory Bapak Ibu ya, tapi kalau ada akan lebih baik. Nah lalu kalau organik, kita upayakan dapatnya yang organik, karena kalau mau masuk ke pasar traditional market memang kita fokusnya adalah untuk kopi yang memiliki produk organik gitu ya. Lalu juga selain itu ada dokumen-dokumen pendukung lainnya, dan yang gak kalah penting adalah poin terakhir, yaitu lolos kurasi. Nah peserta untuk halal produk itu ada sama legalitas usaha, kapasitas produksi, produknya apa aja Bapak Ibu bisa lihat di sini. Sertifikasinya kita fokuskan halal. Nah terkait dengan sertifikasi halal yang diakui di Australia, nanti bisa dibantu oleh Pak Atas Perdagangan atau Pak Haris untuk mendapatkan sertifikasi halal di Australia. Selama sertifikasi halal Indonesianya udah ada Bapak Ibu, jadi layer pertamanya itu sudah terpenuhi. Nah ini dokumen yang harus Bapak Ibu siapkan pada saat Bapak Ibu lolos kurasi atau ikut ke dalam kegiatan tersebut. Yang pertama adalah company profile dalam bahasa Inggris, tidak boleh bahasa yang lain Bapak Ibu ya. Kalau bisa bahasa Jerman atau apapun tetap harus pakai bahasa Inggris gitu. Lalu juga katalog produk, kita mintanya adalah e-katalog gitu. Dan isinya adalah spesifikasi produk, cara pembayaran, dan semuanya harus dalam bahasa Inggris ya. Akan lebih bagus foto itu ada di dalam e-katalog. Fotonya jangan foto yang dipegang sama Pak Menteri atau dipegang sama influencer, jangan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Fotonya benar-benar foto produk, karena yang akan dijual itu bukan influencernya, yang akan dijual adalah produk Bapak Ibu. Jadi pastikan produknya itu kalau bisa backgroundnya itu putih, bisa tampak depan, tampak samping, khususnya nutrition fact-nya kalau untuk makanan itu ada, dan juga kalau misalnya dia packagingnya terbuat dari apa, itu bisa dimasukkan ke dalam spesifikasi produk di dalam e-katalog. Nah sertifikasi terkait tergantung atau mengikuti produknya. Produknya apa, sertifikasinya harus memenuhi di sana. Kode HS harus tahu Bapak Ibu, kalau eksportir nggak tahu kode HS, tandanya dia bukan eksportir. Jadi kami mengharapkan pada saat Bapak Ibu mengisi form kurasi, pastikan Bapak Ibu tahu kode HS dari Bapak Ibu itu apa ya. Lalu COA atau untuk Certificate of Analysis, ini untuk produk-produk yang sifatnya agriculture, ini kita utamakan. Label produk harus bahasa Inggris, nggak boleh bahasa Arab ataupun bahasa-bahasa lainnya, jadi diutamakan pakai bahasa Inggris. Nah untuk kemasannya itu harus kemasan yang memang eco-friendly atau dia layak gitu ya untuk menyimpan produk makanan seperti itu. Hasil diharapkan pastinya ini Bapak Ibu, karena saya tahu waktu Bapak Ibu sangat berharga. Kami nggak ingin Bapak Ibu datang ke business matching cuma datang aja tapi nggak menghasilkan sesuatu. Pastinya target kami adalah terjadinya kesepakatan bisnis antara Bapak Ibu dengan buyers dari Australia. Lalu juga terbentuknya networking baru khususnya di sektor ekspor produk-produk Indonesia ke Australia. Dan juga pastinya secara makro kita bisa meningkatkan ekspor Indonesia yang meningkat dan juga berkelanjutan.
Acara ini didukung sepenuhnya oleh IACEPA ECP Katalis. Saya kalau nggak salah sudah ini kali kedua saya ikutan program Katalis. Dulu tahun lalu ada program Katalis juga terkait dengan C-Trade gitu ya, terkait dengan woman empowerment. Kebetulan saya secara personal ikut di sana. Lalu juga Kementerian Perdagangan RI, Kedutaan Besar RI di Australia dan Kedutaan Besar Australia di Indonesia. Dan organisernya adalah PUPU dan DK Event Indonesia, dan kami MS Consultant sebagai B2B consultant di acara tersebut. Mungkin itu Bapak Ibu, ini kontak kami. Silahkan nanti kalau yang ingin menghubungi untuk melakukan pendaftaran, nanti linknya di-share oleh tim kami. Terakhir mungkin saya ingin sampaikan ini update terakhir dari Pak Ardak. Ada data buyer. Sebentar. Data buyer yang saat ini sudah tergabung ya Bapak Ibu, dan ini akan bertambah terus karena kami masih menunggu update selalu dari Pak Ardak. Kebanyakan buyer itu hadir langsung Bapak Ibu. Mohon nanti mungkin disiapkan timnya apabila Bapak Ibu punya booth atau kegiatan di sana. Nah, ini adalah buyer-buyer yang sampai hari ini itu sudah terdaftar untuk datang ke acara. Dan ini yang di atas adalah buyer-buyer yang datang secara offline atau langsung. Nah, yang di bawah adalah buyer-buyer yang datang secara online. Dan ini akan bertambah terus dan kita akan update terus Bapak Ibu. Mungkin sekian dari saya, Mas Angga dan Pak Raymond. Kita buka untuk sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Mutia untuk tadi paparannya. Ya, jadi tadi kurang lebih Bu Mutia dari MS Consultant sebagai B2B partner kita yang nanti juga akan membantu event IAPEX ini dalam sesi business matching, yang dimana tadi juga Bu Mutia sudah menyampaikan beberapa poin-poin penting tentang business matching nanti yang akan terjadi di IAPEX, yang dimana tadi kita dengar juga ada 3 kategori ya Bu ya. Tadi yang pertama ada C-Trade, ada Sustainable Product, Export, dan juga ada Halal Product. Dan juga nanti ini acara business matching ini akan berlangsung secara hybrid dan juga offline, yaitu one on one. Dan sebelumnya Bapak Ibu semua juga diperlukan untuk mengisi G-form kurasi terlebih dahulu, yang nanti rekan kami juga akan membantu memberikan di kolom chat link untuk G-formnya, yang dimana Bapak Ibu harus mengisi dan melengkapi dulu data-datanya. Nanti akan dikurasi oleh tim MS Consultant untuk yang diumumkan siapa peserta yang bisa lolos ikut business matching pada acara IAPEX 2025. Dan juga tadi kriterianya juga tadi dari setiap kategorinya juga cukup banyak. Jadi kami menghimbau Bapak Ibu semua untuk bergabung juga di link grup WhatsApp informasi IAPEX 2025, yang dimana nanti semua informasi, paparan materi, kategori, kriteria, cara mengikuti business matchingnya, informasinya akan kami bagikan di grup WhatsApp tersebut. Jadi kami menghimbau Bapak Ibu semua untuk bergabung di link grup WhatsApp yang sudah rekan-rekan kami bagikan. Dan Bu Mutia, mungkin saya ada pertanyaan sedikit nih Bu sebelum kita lanjut ke Pak Raymond. Tadi di sini sangat menarik. Jadi di sini salah satu kategori business matchingnya adalah C-Trade. Jadi ada concern apa nih Bu terhadap C-Trade selain untuk mendorong ke partisipasi perempuan dalam perdagangan, karena ini nilai-nilai woman empowerment juga emansipasi wanita itu sangat kuat menjadi kategori di business matching kali ini. Baik Bu Mutia, mungkin boleh bisa dibantu jawab Bu. Baik Mas Angga, jadi mungkin saya melihatnya lebih ke sisi bisnis ya Mas ya. Mungkin kalau misalnya kita bicara aspek sosialnya, memang C-Trade ini adalah kita mencoba mengencourage peran perempuan di dalam dunia perdagangan. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, perempuan tuh masih dianggap second layer di dalam perdagangan, khususnya di dalam ekonomi secara makro gitu ya. Jadi kita coba pengen mengangkat itu di dalam kegiatan business matching. Nah, dari sisi bisnis, sebenarnya pasar Australia ini adalah pasar yang sudah peduli dengan isu-isu yang kaitannya dengan woman empowerment gitu ya. Nah, kami berharap dengan adanya business matching yang memasukkan tema woman empowerment di dalam kegiatannya, itu
membuat buyer Australia itu lebih tertarik dengan produk kita dan berpikir, oh Indonesia udah aware nih dengan isu-isu SDG gitu ya, dan mereka membuat business matchingnya itu tematiknya juga salah satunya adalah perempuan gitu kan. Pastinya dengan kayak gitu pasar-pasar yang saya bilang sudah settle dan sudah peduli dengan isu-isu seperti itu, mereka udah nggak peduli lagi terkait harga biasanya. Jadi mereka berpikir kalau saya beli produk ini, saya nggak cuma bermanfaat untuk saya secara buyers gitu ya, secara konsumen, tapi produk ini juga bermanfaat untuk lingkungan. Dan salah satunya adalah pemberdayaan perempuan. Jadi itu sebabnya selain isu sosial, sebenarnya ada isu bisnis nih untuk menarik buyer tertarik dengan produk Indonesia. Seperti itu Mas Angga. Baik, jadi ternyata untuk dari sisi bisnisnya sendiri juga pasar Australia itu sudah fokus terhadap isu women empowerment begitu ya Bu ya. Nah juga untuk dari isu sosialnya sendiri tadi Bu Mutia sudah sampaikan kalau perempuan harus ada juga nih di garda terdepan, di first layer. Ya. Jadi kita tidak mau lagi melihat ada perbedaan antara siapa di first layer, second layer. Perempuan memiliki kesempatan yang sama juga. Jadi kami juga mendorong ini untuk kepada ibu-ibu semua, pengusaha-pengusaha yang ingin mengekspand bisnisnya ke Australia untuk bisa mengikuti sesi business matching ini, karena ada kategori dan juga kesempatan yang lebih besar untuk kategori woman empowerment. Baik Bu Mutia, terima kasih Bu untuk paparannya. Ya. Mungkin nanti untuk sesi diskusinya kita akan lanjut di akhir acara karena kami akan menampung dulu pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Boleh mengirimkan pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan kami pilih beberapa pertanyaan untuk dijawab langsung oleh Bu Mutia. Tapi sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, kita ada narasumber yang kedua, mungkin Pak Raymond. Pak Raymond sudah siap? Pak Raymond? Oke, siap Mas Angga. Ya, baik Pak Raymond. Apa kabar nih Pak Raymond sore ini Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Baik Pak Raymond, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kami persilakan waktu dan tempatnya. Ya, makasih Mas Angga, Bu Mutia juga tadi pemaparannya juga merupakan sebagai dasar insight juga ya untuk para partisipan yang ada di sore hari ini. Mungkin perkenalkan dulu, saya Raymond, COO dari Ekspor Indonesia. Kami merupakan platform integrasi ekspor berbasis teknologi ya. Jadi concern kami itu ada di teknologi. Jadi kita melihat banyak praktisi ekspor lah ya, sebenarnya di dunia ini sudah banyak di Indonesia ya. Jadi kami mengambil satu peran yang mungkin sedikit agak minggir dikit lah ya. Jadi nggak fokus di mungkin ada yang fokusnya di business matching, ada yang fokusnya di pemasaran. Kalau kami fokusnya itu lebih ke base-nya adalah melalui teknologi dan market intelligence, karena kami percaya dari ekspor ini kita harus mulai dari sesuatunya itu yang memiliki basic yang kuat. Oleh karena itu kami melihat latar belakang atau basic dari fundamental untuk mengekspor suatu produk tadi seperti yang misalnya Bu Mutia sebutkan di awal tadi, ekspor. Banyak eksportir atau mungkin calon eksportir ya, kalau saya nggak bisa bilang eksportir tapi calon eksportir, orang yang mau ekspor bahkan belum tahu soal ekspor ya. Itu merupakan fundamental. Nah, dimana kalau kita bicara soal market, bidang kami di antaranya melalui market intelligence, kami memulai segala sesuatunya itu dari market intelligence. Jadi ketika kita akan mengekspor suatu produk atau ada suatu produk yang ditawarkan untuk diekspor, kami tidak serta-merta langsung mengatakan ya atau tidak kepada suatu produk, tapi kita lakukan dulu research melalui satu kata kunci yaitu high-exportnya. Nah, ketika high-export sudah diketahui, kita bisa memproduce suatu data yang valid. Nah, ketika data yang valid sudah didapatkan, otomatis gambaran suatu potensi produk di negara tujuan ekspor, baik itu yang tradisional maupun yang baru ya, new, itu akan lebih clear dan kita juga lebih terarah seperti halnya ketika kita akan ekspor itu, ketika akan jalan misalnya kemana, kita akan tahu tujuan, bukan hanya tujuannya kemana, tapi lika-likunya di mana. Jadi kita seperti membuat Google Map atau Waze lah untuk memandu Bapak Ibu calon eksportir sekalian. Nah, mungkin langsung saja saya izin share screen. Jadi sudah terlihat mungkin?
Sudah Pak? Oke. Oke, langsung saya mulai aja ya. Jadi ini adalah hasil riset kami. Jadi ini merupakan highlight, mungkin nggak terlalu dalam-dalam ya. Jadi saya menyediakan juga sesuai tema bahasan di kali ini, bumbu masak dan home decor ini. Jadi bagi yang berminat, kami menyediakan market intelligence. Market intelligence ini memang sebenarnya biasa kami jual ya, tapi di sini ya mungkin untuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang memang produknya sesuai dengan tema bahasan kali ini, kami menyediakan versi lengkap dari market intelligence, dari bumbu masak dan produk home decor, dalam hal ini bambu ya. Jadi kami akan highlight sedikit tentang produk ke pasar Australia dulu. Nah, bicara soal pasar Australia, kami juga bukan merupakan orang yang baru ya. Kami sudah cukup familiar dengan pasar Australia. Selama ini kami mensupport atas perdagangan Canberra di Kedubes Australia dengan 12 laporan pasar strategis. Jadi selama ini kami sudah mensuplai beberapa report market intelligence, dan ini di tahun ini kami targetnya akan ada lagi mungkin minimal 50 market intelligence akan kami tambahkan seiring dengan saya bilang based on teknologi, karena kami sudah memiliki teknologi dan formulasi yang bagus, kami bisa membuat market intelligence yang contohnya saya buat ketika akan riset ekspor ke Australia hari ini tuh saya hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 hari untuk meriset secara keseluruhan ya untuk 2 produk ini. Jadi kami sudah memberikan 12 laporan. Jadi untuk pasar ekspor di Australia ini sudah ada laporan gula semut, biji kopi, bahan kendaraan, pupuk Korea, kayu lapis, kerajinan tangan, pakaian jadi, dan ini ada yang terakhir juga sarang buah dan bumbu masak. Nah, mungkin kita akan angkat sedikit tema di kali ini adalah yang berkaitan dengan bumbu masak ya. Jadi kenapa sih mungkin tadi ini ada Indonesia Australia Prosperity Expo. Kenapa sih kita harus ekspor ke Australia gitu ya? Jadi mungkin ini beberapa salah satu alasannya ini kutip dari Menteri Perdagangan kita, Bapak Budi Santoso. Ini kawasan tujuan ekspor non migas yang meningkat signifikan itu antara lain Eropa Timur dengan 113,92%. Ini Eropa Timur merupakan suatu gabungan ya. Jadi karena di sana tidak memiliki atas perdagangan, maka ini digabungkan. Jadi seluruh kawasan Eropa Timur maka menjadi yang terbesar. Tapi kalau kita lihat data yang unik di sini ada diikuti dengan Australia. Australia ini kan merupakan satu kawasan yang memiliki atas perdagangan yang mana di sini adalah Bapak Agung Haris Setiawan, dan kita bisa lihat di sini peningkatannya adalah 60%. Jadi bisa kita katakan peningkatan ekspor ke Australia ini merupakan peningkatan ekspor yang sangat signifikan ya. Jadi kenapa ini salah satu alasan kita harus ekspor ke Australia. Jadi ini laporan dari Kementerian Perdagangan yang paling tinggi ya, di bawah Eropa Timur yang tergabung. Ini yang secara negara adalah Australia, diikuti oleh AS. Bahkan ini cukup jauh selisihnya dari AS, yaitu 20,37% pada tahun 2024. Nah, mungkin bicara kita bahas dulu di awal adalah kunci kesuksesannya adalah untuk produk bumbu masak Indonesia. Jadi sebagai informasi, populasi di Australia memang tidak besar ya, hanya 27 juta kurang lebih penduduk di tahun 2024, dan pertumbuhan populasi kalau kita lihat itu sekitar 2,1% per tahun 2024-nya. Tapi GDP-nya 1,75 triliun ya di tahun 2024 dalam dolar. Nah, jadi kita melihat pangsa pasar Australia ini pangsa pasar yang bisa kita katakan marketnya itu mungkin memiliki value ya, maksudnya ada market dengan price yang cukup baik untuk para eksportir di Australia. Dan juga kalau kita lihat nih angka pengangguran di Australia ini hanya 4% ya, jadi dari total keseluruhan di Australia. Jadi dan kita bisa lihat juga GDP per kapitanya itu bisa kita lihat itu 64 juta ya per kapitanya dalam dolar ya. Nah, itu merupakan potensi yang baik untuk kita memasarkan produk kita di Australia. Nah, kita bisa lihat di sini dari hasil highlight yang kami
bacakan nanti mungkin sedikit highlight aja tentang pertumbuhan dari bumbu masak di Australia ini. Ini kita bisa lihat ya untuk bumbu masak ini kenapa. Jadi di dunia ini sekarang memang sedang istilahnya bisa dikatakan mencari rasa yang baru ya. Kemarin saya juga melihat salah satu pusat kuliner dunia itu di Thailand, di mana memang di Thailand itu ada satu lab yang menangani khusus untuk masakan ya. Jadi di masakan itu di Thailand itu ada satu lab. Jadi setiap ada lab itu produk-produk yang ada itu diteliti oleh mereka. Bahkan saya melihat bumbu pada di Thailand yang notabene itu merupakan bumbu otentik khas Indonesia. Jadi ya kalau bukan kita yang akan melanjutkan untuk mengekspor bumbu-bumbu khas Indonesia, itu siapa lagi? Saya khawatir jika nanti kita lihat Thailand sudah melakukan ekspansi dengan bumbu-bumbu rendang dan bumbu-bumbu lainnya, Malaysia juga. Nanti Indonesia mungkin di tahun berikutnya kita takut nanti anak cucu kita pesan rendang itu dari Thailand atau dari Malaysia mungkin ya. Jadi, nah kita lihat Indonesia ini memiliki keunggulan ya. Indonesia itu memiliki keunggulan yaitu di mana dirasa yang otentik. Nah itu memiliki keunggulan. Jadi kalau saya kemarin sempat bercakap-cakap juga dengan salah satu produsen bumbu masak di Thailand, di mana mereka mendapatkan resep itu mudah dari internet ya istilahnya. Nah kalau kita tahu dari internet itu kan sangat mudah, mungkin tidak otentik, jadi kita nggak tahu, mungkin mereka coba-coba ya, tapi itu laku, mereka bisa buat dengan teknologi yang ada, dengan riset. Dan saya lihat juga kalau untuk ekspor ke negara tertentu itu, misalnya kalau contoh kemarin saya ambil contoh di Thailand itu, mereka mengharuskan para pengekspor itu membuka formulasinya. Nah, itu jadi tujuannya selain proteksi untuk agar orang tidak masuk, juga kalau memang mau masuk mereka bisa copy ya untuk resep tersebut. Nah, jadi ketika kita bicara tren kuliner global, di sini kita bisa lihat kita memiliki kesempatan untuk menghasilkan rasa yang sekarang ini otentik gitu ya. Terus natural, ya orang-orang Australia itu mencari bumbu-bumbu yang natural. Di mana di Indonesia kalau kita bicara otomatis kita bukan bicara ini Indomie ya atau yang lain, kita bilang ini bumbu natural ya. Jadi natural itu ya mungkin bumbu-bumbu rendang, bumbu soto dan sebagainya. Di Indonesia itu kenapa faktornya maksudnya di Australia kenapa orang mencari bumbu? Karena di sana juga banyak diaspora. Jadi diaspora itu di Australia sangat banyak ya. Saya juga kemarin mungkin sekitar tahun 2024 ya, di bulan Juni itu saya menghadiri Global Sourcing Expo juga di Australia. Saya melihat kalau memang produk-produk kita di Australia itu salah satunya ya membuat para diaspora yang kangen masakan Indonesia itu datang ke tempat tersebut. Mungkin ini salah satu daya tariknya. Meskipun memang ada satu PR, saya melihat kalau dibandingkan dengan Thailand, kita bisa perbandingkan antara pengunjung atau visitor dari suatu restoran. Kalau kita lihat di Thailand, itu pengunjungnya mungkin 80% orang asing. Nah, kalau di Indonesia mungkin masih 60% didominasi atau 80% masih didominasi orang Indonesia. Jadi yang kita ketemui kalau masuk di restoran Indonesia itu di luar negeri bahasanya nggak beda-beda, masih bahasa Indonesia juga. Nah, kita harapkan kedepannya itu dengan kita mengembangkan bumbu masak ini yang akan datang ini, kita akan melihat restoran Indonesia itu banyak warga asing yang juga mencicipi produk Indonesia. Nah, kalau kita lihat ini ada laporan saya ambil dari sumbernya dari IPC. Kita bisa melihat ini potensial market untuk bumbu masak siap saji dari Indonesia ya. Ini bisa kita lihat potensinya masih sangat besar ini untuk ke dunia ya. Jadi di sini kita masih lihat masih ada potensi-potensi yang masih bisa kita jelajahi untuk produk-produk Indonesia. Nah, kalau kita lihat juga ada pesaing kita ya, memang Indonesia ini masih, nah ini bisa kita lihat ya, pesaingnya itu masih nomor 1 Thailand ya. Jadi Thailand ini memang untuk bumbu masih menguasai dan Indonesia memang masih berada di peringkat 5 di bawah peringkat kelima ya untuk produk bumbu. Nah, cuman yang bisa saya laporkan kalau kita lihat profil industrinya ada, profil industri untuk kekuatan rasa otentik dan halal di pasar ekspor Australia itu
di tahun 2023 aja melalui menurut data yang kita lihat dari TradeMap itu potensinya sekitar 182 juta US dollar ya. Dan juga peluang ekspor yang belum tergarap itu sekitar 234 juta. Itu untuk konsumen Australia yang gemar produk sehat dan clean label ya. Jadi ini termasuk tadi yang disebutkan produk halal tadi. Nah, untuk sarana pemasaran, kalau kami lihat di Australia juga kita memanfaatkan distribusi itu lewat salah satunya yang paling utama pasti tidak lebih dan tidak kurang itu kita selalu sarankan kepada diaspora. Mungkin juga besok salah satu dari buyer yang akan datang adalah saya juga kenal Pak Michael Samsir, merupakan salah satu pengusaha diaspora kita yang ada di Australia. Ya beliau sudah malang melintang lah ya untuk menjadi buyer untuk produk-produk Indonesia yang dimana kebutuhannya adalah kebutuhan untuk di Australia ya. Dan untuk distribusi pemasaran lainnya kita juga bisa memanfaatkan e-commerce. Jadi mungkin nanti sekali lagi saya mention kalau akan ada yang mau baca reportnya bisa nanti di request. Jadi nanti bisa di request, saya punya report lengkap terkait bumbu masak maupun home decor nanti ya. Jadi mungkin di sini saya highlight aja. Kalau yang terkait dengan pemasaran adalah di e-commerce juga ada di Australia, itu nanti bisa ada lengkapnya di report kami. Juga yang nggak kalah penting ya, kalau seperti halnya Indonesia Australia Prosperity Expo ini, di Australia ada beberapa expo yang bisa dihadiri untuk pemasaran produk-produk ya. Jadi nanti bisa dicari info juga mengenai expo-expo yang ada. Dan juga kalau untuk regulasinya memang di Australia ini cukup ketat ya, serta mungkin sekedar info aja, kalau bapak-bapak ibu-ibu berniat mungkin mengekspor produk yang ada dagingnya, mungkin lebih baik forget it lah ya, kalau bapak-bapak ibu-ibu mau ekspor produk dagingnya. Tapi kalau makanya kenapa kita sarankan di sini produk yang diekspor itu adalah bumbunya. Jadi bumbu siap saji itu sangat potensial karena kalau sudah berkaitan dengan daging sapi itu di Australia itu akan sangat sulit ya, kita bisa bilang regulasinya ya. Jadi untuk regulasi dan sertifikasi kita bisa lihat ada HACCP, ada halal juga di Australia karena Australia juga merupakan salah satu eksportir untuk produk sapi halal ya terbesar di dunia salah satunya. Lalu ada kewajibannya untuk labeling ya tadi Bu Mutia juga sebutkan dalam bahasa Inggris, dan ada beberapa ISO 22000 ya untuk dilengkapi kalau kita mau ekspor ke Australia. Nah untuk kompetitor kita bisa lihat juga dari data yang ada ini, kita bisa lihat Thailand, ada China unggul di distribusi, tapi makanya kita bilang tadi kita punya chance di rasa yang kuat, yang kita perlukan adalah pemasaran. Nah bagaimana memasarkannya, itu yang kita tanamkan adalah melakukan riset secara mendalam. Jadi kemana produk ini harus dilempar, sebenarnya potensinya kemana, dan apakah kapasitas kita memenuhi kapasitas dari negara tujuan ekspor kita, jadi mana yang paling cocok pasarnya. Untuk saji selainnya mungkin untuk direkomendasikan adalah ya tadi diversifikasi ya. Jadi produk-produk yang ada itu kan di Indonesia kita bisa lihat memiliki berbagai macam bumbu masak ya, bumbu masak yang beraneka ragam. Jadi itu bisa diolah, bisa diperkenalkan di Australia, di dunia. Tapi pada kesempatan ini mungkin saya suggest ke Australia. Juga pada produk tersebut kita sarankan ada storytelling ya, karena memang di luar negeri ini tadi ada seperti SDG yang disebutkan oleh Mbak Mutia. Jadi berkaitan bukan ada success story atau storytelling terkait hal-hal tersebut, atau mungkin women empowering tadi seperti dikatakan Mbak Mutia, itu sangat menarik untuk orang luar. Mungkin kalau kita ya tinggal lep aja lah ya, istilah di sini Indonesia ya mau beli gorengan, mau beli apa, yang penting makan aja gitu. Tapi kalau di luar negeri storytelling itu penting sekali untuk dipaparkan ya. Itu akan menambah daya tarik terhadap suatu produk. Dan juga tadi kita bisa lihat kemitraan lokal dengan kemitraan lokal itu dengan warga asli Australia, atau kita bisa juga sebut guide diaspora ya, tadi seperti
Pak Michael Samsir yang juga mungkin akan datang ke Jakarta nanti ya. Lalu yang utama juga kalau kita bicara tentang ekspor, tentunya yang jadi concern adalah efisiensi dalam hal logistik. Dan sepengetahuan saya, itu juga mungkin yang akan datang besok dari Australia termasuk pengurusan logistik ya untuk yang akan join di Indonesia Prosperity Expo ini. Itu salah satunya adalah di bagian logistik. Kenapa? Karena memang logistik ini akan menjadi titik penting bagaimana menentukan harga jual kita nanti ke pasar internasional ya, bukan hanya di Australia. Oke, mungkin itu sekedar highlight untuk bumbu masak ya, siap saji. Sekarang kita bicara tentang home decor. Nah, di Australia ini juga lagi mencari produk sustainable and natural living. Jadi kemarin saya juga ketika menghadiri Global Sourcing Expo di bulan Juni 2024 di Australia itu, salah satu booth yang banyak dikunjungi itu di sustainable. Misalnya kemarin ada satu booth yang menjual produk kulit, tapi kulit ini sebenarnya merupakan produk kulit fermentasi. Jadi bukan produk dari binatang, tapi dari fermentasi, kalau nggak salah dari tempe atau dari. Jadi kulit tersebut kekuatannya hampir sama dengan kulit asli bisa dibilang, tapi ketika kita akan mendestroy atau apa itu tinggal kita taruh di tanah itu akan terurai dengan sendirinya. Dan ini salah satu produk yang menarik di Australia ya. Jadi mereka mencari sesuatu yang unik, ramah lingkungan, berbahan alami. Nah, kalau cuma dalam hal ini mungkin yang saya bahas bambu ya, karena memang itu bahan alami. Dan produk bambu Indonesia ini terkenal ya karena memang handmade. Nah, di Indonesia ini memang banyak unggul, saya lihat juga pada produk-produk yang sifatnya artisan. Jadi produk-produk, karena kalau kita bilang untuk manufaktur yang mass produce kita sudah mungkin cukup ketinggalan ya, sedikit cukup ketinggalan lah bisa kita bilang antara Vietnam di Asia Tenggara maupun ya kalau di dunia itu udah nggak diragukan lagi China. Bahkan China juga sudah mengungguli Amerika dalam hal manufaktur. Jadi Indonesia itu yang menjadi daya tariknya itu justru dari handmade-nya sendiri. Nah itu tadi saya lihat ada desain artistik, ada nilai budaya yang kuat. Nah itu bisa dimanfaatkan melalui storytelling tadi. Terus ada desain-desain yang mengarah ke arah tropis. Jadi itu bisa banyak. Saya juga kemarin waktu main ke Australia juga salah satunya itu mungkin juga yang akan menjadi narasumber nanti ketika Indonesia Australia Prosperity Expo adalah Bu Susan ya. Bu Susan itu saya lihat produk-produknya itu home decor ya, dan itu banyak warga-warga asing yang datang ke counter beliau itu ya, ke tokonya itu mencari produk-produk unik di Indonesia ya. Di antaranya salah satunya adalah keranjang bambu ya. Nah kalau kita bicara keranjang bambu juga kita bisa lihat ini ada potensinya secara global. Nah ini potensial kita nih adalah ini masih dipegang memang oleh Amerika ya untuk ekspor kita ya. Jadi memang potensinya itu masih besar, paling besar di Amerika. Nah di sini juga kita bisa lihat Australia masuk ke 10 besar untuk ekspor produk bambu ya. Memang kita lihat di sini mungkin nggak terlalu besar angkanya dibanding Amerika, tapi kita perhitungannya adalah Australia itu lebih dekat dengan Indonesia, jadi otomatis pasti secara logistik cost akan lebih murah. Dan juga kita lihat potensi penduduk ini masih cukup untuk bisa menyerap produk-produk dari Indonesia ya. Nah kita bisa lihat ini, dan juga ini ada lagi-lagi untuk potensial ekspor produk bambu. Lagi-lagi kita lihat ini ada negara yang seperti saya sebutkan tadi, China, Vietnam. Tapi untungnya di sini Indonesia ini peringkat 3. Jadi ya kita bisa dikatakan 3 besar lah dalam potensi ekspor produk bambu. Nah, jadi ini merupakan kabar baik buat Indonesia jika akan mengekspor produk-produk bambu. Karena kita ini di dunia ini kita peringkat 3, meskipun memang potensinya bisa kita lihat cukup jauh antara China dan Vietnam ya. Tapi kita bisa lihat di sini potensinya kalau kita lihat garis ini masih potensinya masih banyak ya. Dan untuk lebih detailnya juga nanti bisa di request untuk report
market intelligence yang kami buat. Nah, jadi untuk kita bisa kita lihat profilnya di sini di tahun 2024 itu kita sudah melakukan ekspor sebanyak 6.894 juta USD. Itu berfokus di Tasikmalaya yang saya dapatkan infonya dari research. Itu ada dari Klaten, ada Bali untuk desain-desain unik dan eco-friendly terkait produk bambu. Nah, untuk peluang ekspornya juga kita masih punya tren ekspor itu 2,3 juta USD yang akan bisa diekspor ke Australia. Sedangkan untuk distribusinya di Australia sama, tadi ada diaspora, terutama pameran, Kak, tadi sudah saya mention ada pameran seperti Global Sourcing Expo yang memang pameran B2B yang dikhususkan untuk memasarkan produk-produk manufacture ya di Global Sourcing Expo. Dan itu kalau memang Bapak Ibu punya kesempatan untuk pergi ke sana, at least bisa sesekali mengunjungi, atau mungkin lebih bagus lagi jika ada kesempatan bergabung dengan delegasi dari Indonesia, itu bisa juga join di booth Global Sourcing Expo untuk memasarkan produk-produknya. Dan juga untuk tadi sarana tetap sama ya, tetap saya sarankan ada diaspora, ya diaspora itu channel yang paling gampang untuk kita. Dan kalau di Australia ini ada namanya influencer eco living, jadi kita juga bisa memakai influencer eco living untuk memasarkan produk-produk yang berkaitan dengan ya tadi itu sustainable ya. Jadi produk-produk yang mendukung ramah lingkungan ya. Nah, kalau untuk regulasinya ya ini standar lah ya, istilahnya ada bebas hama, kita ada kemasan aman, ada label dalam bahasa Inggris, ada fair trade yang disarankan tapi bukan sesuatu yang diwajibkan, ada FSC, itu beberapa yang mesti dipenuhi untuk produk sertifikasi dari produk-produk tersebut. Nah, memang kita bisa lihat tadi kita bicara kalau untuk kompetitor Vietnam dan China itu memang unggul dari harga dan logistik ya. Nah, kalau di Indonesia itu yang kita bisa jual apa tadi? Artistiknya, artisannya, yaitu cerita di balik storytelling di balik produk-produknya dan juga desain-desainnya kan. Nah, kalau rekomendasi ini kita memanfaatkan IACPA dan IMDG ya. Jadi itu bapak-bapak ibu-ibu juga bisa melihat kita memanfaatkan perjanjian-perjanjian, karena memang beberapa perjanjian itu terutama comprehensive partnership agreement itu seperti misalnya itu pengurangan tarif biasanya. Jadi kalau kita ada dengan menyertakan COO Certificate of Origin aja itu bisa mendapatkan tarif yang sangat besar ya. Kadang-kadang mungkin negara lain diberlakukan standar kita bisa mendapatkan diskon dengan menyertakan Certificate of Origin itu bisa sampai mungkin 15% atau mungkin sekecil-kecilnya 5% untuk tarif. Jadi itu sudah merupakan senjata yang bagus untuk kita memasarkan produk-produk kita kalau kita memanfaatkan perjanjian tadi sepertinya ada IACPA dan IMDG ya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu juga harus rajin-rajin nih klik-klik perjanjian-perjanjian kita, karena perjanjian-perjanjian itu simple. Kalau kita lengkapi Certificate of Origin, maka preferensi untuk diskon tarif itu berlaku buat kita. Jadi perjanjian-perjanjian itu cukup bermanfaat dan kemudahan-kemudahan juga akan didapat kalau kita memiliki terutama yang sifatnya comprehensive partnership agreement ya. Oke, mungkin untuk risetnya nggak usah panjang-panjang itu ya, dua hal tersebut. Kalau memang nanti minat, bisa nanti di kontak untuk penyelenggara, organizer, kami bisa menyediakan, dan juga nanti mungkin bisa mengunjungi website kami di exportexpert.id. Di situ kami juga sudah mengupload beberapa market intelligence yang sudah kita buat selama ini. Jadi pesan saya di sini adalah memang kita bisa bilang riset pasar ini investasi yang wajib ya sebelum ekspor. Jadi bapak-bapak ibu itu pengetahuannya harus dimaksimalkan dulu tadi ya. Jadi dasarnya dulu mau riset aja, riset itu harus tahu ekspornya dulu. Jadi itu hal yang wajib ya. Kalau ekspornya aja belum tahu ya berarti belum jadi ini belum calon, ini malah juga bukan calon eksportir sama sekali nih. Jadi ini masih sifatnya ya baru pengen tahu aja. Nah, jadi kalau kita melakukan riset pasar, ini investasi yang benar-benar tidak akan rugi kita lakukan. Karena kalau kita riset pasar, kita bisa buat
peluang untung lebih besar, itu hemat waktu, kita nggak perlu capek-capek meriksa negara mana. Terus juga kita kelihatan lebih profesional kalau kita membawa data yang valid dan komprehensif. Buyer itu juga yakin sama kita gitu kan. Dan juga tadi kita lihat kesalahan-kesalahan fatal seperti kita sebenarnya punya tarif, jadi penentuan harga dan sebagainya itu bisa kita maksimalkan, dan juga kerugian-kerugian bisa kita minimalisir ya. Nah, nanti Bapak-Bapak Ibu-Ibu juga sebagai info juga, exportexpert.id akan hadir di Indonesia Australia Prosperity Expo. Kami akan ada di sana. Tapi kalau Bapak-Bapak Ibu-Ibu penasaran, di sini bisa juga tadi mau lihat market intelligence yang sudah kita buat. Itu ada di produk kami, riset ini bisa di-scan nanti Bapak-Bapak Ibu-Ibu dari layar, atau juga yang mau kursus. Cuman ya ini tadi syaratnya harus bisa bahasa Inggris juga ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Kami menyediakan kursus gratis dari ITC. Jadi kami menjadwalkan, kami berpartner dengan ITC untuk mempromosikan kursus yang ada. Itu semuanya lengkap, dari tentang AI, tentang strategi marketing dan sebagainya ada. Jadi sebenarnya kalau mau kursus yang nggak berbayar juga ada sebenarnya. Jadi bisa dicek di website exportexpert.id. Mungkin dari saya cukup dulu, Mas Angga. Bisa dilanjut nanti mungkin kalau mau tanya jawab atau mau lebih tahu bisa nanti mungkin ditanya jawab. Mungkin cukup dari saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Raymond atas paparannya. Tadi sudah memberikan sangat banyak insight juga Pak, untuk semua peserta yang hadir di webinar kali ini, yang dimana tadi kita tahu kalau layanan dari ekspor-ekspor Indonesia itu sendiri ialah layanan dalam sisi teknologi dan juga market intelligence, seperti itu ya Pak ya. Apa ini sama seperti AI atau gimana Pak? Karena kita bicara teknologi, AI merupakan komponen, Mas, tentunya. Jadi kalau kita bicara teknologi itu kita bisa pisahkan dari AI. Jadi yang ada di ekspor Indonesia ini, jadi mungkin sedikit cerita, harusnya riset ini kalau orang pinter aja yang bikin lah, istilahnya expert, itu mungkin memakan waktu paling nggak seminggu untuk menghasilkan laporan seperti market intelligence. Tapi dengan ramuan, komposisi yang baik, dan teknologi, kita bisa menghasilkan report ini kurang lebih 1 hari untuk satu AS-Code. Jadi ya bisa dibayangkan kita bisa produksi 30 report mungkin kurang lebih selama sebulan saja ya, untuk satu pasar di satu negara gitu. Baik, berarti sangat efektif ya Pak dengan adanya market intelligence ini. Dan juga tadi Pak Raymond juga sampaikan kalau juga di mana ekspor Indonesia ini juga fokus dalam untuk membantu riset dan juga guidance dalam proses ekspor, yang dimana Bapak Ibu juga bisa mengetahui bagaimana riset pasar dari produk Bapak Ibu semua mengenai produk tersebut di Australia, yang khususnya dalam acara Indonesia Australia Prosperity Expo, dan juga bisa mengetahui riset pasar produk Bapak Ibu di negara-negara lain. Kurang lebih seperti itu, benar Pak Raymond? Ya, jadi untuk hal ini sangat-sangat align dengan Bu Mutia juga. Jadi mungkin sesuai dengan temanya kita hari ini, ialah strategi menembus pasar Australia, produk, regulasi, dan juga mitra potensial. Di mana produk dan regulasinya ini kita juga membutuhkan riset, yang dimana nanti kita bisa dibantu oleh Pak Raymond juga dari ekspor Indonesia. Dan untuk mitra potensialnya kita bisa dibantu dengan MS Consultant dari Ibu Mutia juga, untuk bisa bertemu business matching, yang dimana kita pertemukan semuanya, ada Pak Raymond, ada Bu Mutia di acara Indonesia Australia Prosperity Expo di tanggal 6 Agustus di Ritz-Carlton, Jakarta. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak Raymond untuk paparannya. Setelah ini kita akan membuka sesi tanya jawab. Bapak Ibu, kami tadi sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan. Bapak Ibu masih bisa memberikan pertanyaan di kolom chat. Silakan ketik pertanyaan Bapak Ibu untuk Ibu Mutia atau Pak Raymond di kolom chat. Nanti akan dibantu oleh rekan-rekan kami untuk pilihkan pertanyaan yang mana yang harus kita jawab. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Ini mungkin untuk Ibu Mutia dulu ya.
Bu Mutia, apa sudah kembali di Zoom kita, Bu? Sudah Mas Angga. Oke. Untuk Ibu Mutia, ini ada pertanyaan. Ini yang pertama itu, untuk PT atau legalitas perusahaan, apa tidak masalah jika memakai PT perorangan atau harus PT badan yang lebih besar? Mungkin bisa dijawab dulu, Bu Mutia. Oh, oke, baik. Langsung dijawab ya. Kalau untuk PTP, sejauh yang saya tahu sampai dengan saat ini dan belum ada perubahan sepertinya, itu masih boleh. Tapi memang nilainya itu tidak boleh melebihi 5 miliar dalam per tahun revenue-nya. Nah, dan selama PTP tersebut, KLBI-nya itu adalah ekspor atau perdagangan ekspor. Pastikan nanti PTP-nya itu dicek juga KLBI-nya apa, industrinya apa. Jangan sampai nanti isinya ternyata dia bukan usaha dagang tapi atau usaha dagang domestik tapi menggunakan PTP-nya untuk ekspor. Itu yang nggak boleh. Pastikan juga KLBI-nya juga dicek nantinya. Oke. Terus ada pertanyaan lagi, ini masih untuk Ibu Mutia dulu. Apakah custom packaging dari bahan karton bisa termasuk untuk sustainable product ekspor? Terus ada, ini karena satu genre yang sama, Bu, pertanyaannya. Terus untuk mohon infonya, apakah furniture rotan bisa masuk ke sustainable product juga? Bagaimana, Bu? Mungkin bisa dibantu Bu Mutia? Oke. Mungkin nanti saya akan cek lebih lanjut ya terkait dengan bahan kartonnya. Cuma kalau karton sebenarnya nggak terlalu jadi isu ya. Yang jadi isu itu kebanyakan adalah plastik gitu. Nah, tapi nanti saya coba cek dulu, selama tidak ada unsur kimia gitu di dalam produk tersebut, di dalam packaging tersebut itu mestinya aman. Ataupun kalaupun packaging tersebut apabila dia memang adalah packaging untuk makanan, itu bisa harus dipastikan dulu ada sertifikasi terkait dengan kelayakan produk tersebut untuk makanan. Tapi kalau karton sih setahu saya sih itu untuk packaging yang sifatnya sekunder ya atau tersier ya biasanya. Tapi saya harus tahu produknya dulu. Jadi Bapak Ibu, saya harapkan daftar dulu, registrasi dulu di form kurasi. Nantinya kami akan pastikan akan mengecek satu persatu bahkan sampai dengan produk atau packaging Bapak dan Ibu. Jadi untuk saat ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, terkait dengan rotan tadi, apakah dia akan masuk ke sustainable product? Jadi gini Bapak Ibu, sustainable product sebenarnya juga bisa kita buat selama ada storytellingnya, itu bisa kita masukkan ke dalam sustainable product. Jadi memang ini produk-produk yang kita anggap berdampak gitu ya, berdampak baik untuk lingkungan, sosial dan juga ekonomi. Jadi kalau memang rotan ini ya mungkin kalau rotannya bentuknya bentuknya bahan baku enggak ya, raw material itu enggak, itu saya pastikan enggak bisa gitu ya, karena ada negara-negara tertentu yang melarang gitu, dan kita sendiri yang melarang sebenarnya dari pemerintah Indonesia untuk mengirim rotan secara raw gitu ya, secara mentah. Tapi kalau dia bentuknya itu adalah furniture, kerajinan tangan, handicraft dan lain sebagainya, saya minta ada storytellingnya di dalam. Jadi biar nantinya bisa saya masukkan ke dalam kategori tematik sustainable product. Mungkin itu Mas Angga. Baik Bu Mutia, terima kasih Bu untuk jawabannya. Ini mungkin untuk Ibu Mutia kita hold dulu, masih ada pertanyaan masih banyak Bu Mutia, tapi kita ke Pak Raymond dulu. Untuk Pak Raymond, ini ada pertanyaan tadi karena terkait kita bahas tentang bumbu masak. Pak, untuk bumbu masak basah instan, bagaimana regulasinya Pak untuk bisa menembus pasar ekspor ke Australia? Oke, ya untuk produk bumbu masak ya, ini kan sudah masuk kategorinya otomatis ke dalam produk makanan ya. Otomatis ini sudah masuk ke dalam regulasi dari badan POM lah, istilah Badan POM Australianya ya. Jadi setiap produk yang dikonsumsi, baik itu diminum, dimakan atau dioles ke badan, itu tentu sudah berlaku. Regulasinya adalah regulasi tadi dari Badan POM-nya ya. Jadi Badan POM kalau di Amerika itu ada FDA,
di Australia juga ada badan POMI, saya lupa ya untuk Australia. Jadi itu juga seperti saya sudah sebutkan sebelumnya, diantaranya adalah itu berkaitan dengan HACCP ya. HACCP itu merupakan singkatan dari Hazard Analytical Critical Control Point. Jadi merupakan satu bukti bahwa fasilitas yang Bapak Ibu gunakan itu sudah sesuai dengan standar kelayakan prosedur untuk mengolah suatu produk ya. Bisa jadi nggak mesti bumbu masak aja ya, karena kita bilang tadi produk yang dikonsumsi. Ya, terutama kalau kita bahas bumbu masak ya otomatis HACCP ini di Australia sudah masuk, dan itu juga ada halal karena memang bisa mungkin ada faktor unik. Saya bilang agama kedua majority itu after Christian itu di Australia adalah Muslim ya. Jadi meskipun gapnya sangat jauh, tapi mau nggak mau Muslim itu agama terbesar kedua setelah Australia. Dan bisa kita infokan juga Australia ini merupakan salah satu eksportir sapi halal di dunia gitu kan, salah satu yang terbesar gitu kan. Jadi salah satu halal ini bisa juga menjadi syarat masuk Australia. Dan kemarin saya juga baru hadir dari Kementerian Perdagangan, kalau ada fasilitas kalau nggak salah itu ya. Jadi dari Halal Australia itu menyediakan sertifikasi halal ya, mungkin sebanyak 1.000 itu untuk produk Indonesia yang sudah memiliki halal dari BPJPH. Jadi bisa dimudahkan dengan mencantumkan label BPJPH-nya, izinnya itu bisa dapat halal Australia. Jadi sertifikasinya otomatis akan diakui untuk halal Australia. Nah, kalau yang lain itu ada ISO seperti yang disebutkan tadi, ISO 22000. Terus ya tadi labelnya tentu aja dalam bahasa Inggris ya. Jadi label bahasa Inggris itu kalau memang mungkin masih jadi sekarang belum bisa diketik, itu bisa biasanya yang umum ya, di print dan ditempelkan di belakang ingredients ya. Jadi ada label-label ini. Cuman memang kalau lebih bagus kemasannya itu sendiri sudah paten berbahasa Inggris. Jadi sudah bukan tempelan lagi ya. Jadi udah ini. Dan daftar ya, ini di BICON ya, BICON ya. Ini adalah salah satu ini adalah beberapa persyaratan yang memang harus dipenuhi untuk bumbu masak ke Australia. Mungkin begitu, Mas Angga. Baik, terima kasih Pak Raymond jawabannya. Jadi intinya tadi sudah ada beberapa regulasi untuk bumbu masak yang disampaikan Pak Raymond. Kebetulan Pak, di sini banyak sekali dari peserta kita hari ini yang mempertanyakan perihal yang terkait dengan bumbu masak, dengan kebutuhan bahan-bahan dapur, lauk pauk instan. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa ikut bergabung sebagai visitor mungkin untuk datang ke Indonesia Australia Prosperity Expo, karena nanti juga di sana akan ada Pak Raymond. Bisa ketemu langsung sama Pak Raymondnya untuk nanya, Pak regulasinya apa aja nih Pak, boleh dibantu nggak Pak? Gitu. Selain itu juga nanti Bapak Ibu juga yang akan mengikuti kurasi bisnis matching online itu nanti akan dibantu oleh Bu Mutia juga, yang dimana nanti business matchingnya juga akan di-arrange oleh Bu Mutia, tapi harus mendaftar dulu di link yang sudah disertakan oleh rekan-rekan kami untuk kurasi business matching online. Ini lanjut ke Bu Mutia lagi. Bu, ini Australia ini sangat ketat dalam hal material bahan alami. Perihal declare, apakah bisa kami dapatkan arahan atau brief dari Bu Mutia? Oke, baik Mas Angga, kalau terkait dengan declare ataupun sertifikasinya ya untuk keamanan produk, mungkin nanti bisa kita hubungkan ke beberapa badan sertifikasi, misalnya seperti Scofindo, SIG, ataupun juga kalau yang internasional ada SGS. Jadi nanti bisa diarahkan ke sana untuk dicek apakah produk tersebut sudah aman dari ingredients-nya untuk konsumsi, kalau itu produk makanan ataupun juga ingredients yang berbahaya lainnya. Nah, saya sarankan untuk nantinya Bapak Ibu mengecek dulu produk tersebut. Berapa sih kadarnya? Karena memang kalau nggak organik pastinya ada kadar kimia tertentu di dalam produk tersebut. Tapi seperti yang tadi terus kita sampaikan, memang Australia ini pasar yang concern dengan organik gitu ya. Jadi kalau untuk produk-produk agriculture ataupun produk-produk yang kaitannya dengan makanan minuman, upayakan juga ada sertifikasi organiknya.
gitu, karena mereka udah concern ke sana. Kopi itu wajib ya kalau menurut saya. Organik itu akan dapat nilai tambah gitu kalau memang ada sertifikat organik yang Bapak Ibu punya gitu. Tapi kalau misalnya nanti Bapak Ibu ternyata saya lagi dalam proses gitu untuk sertifikasinya, selama produk Bapak Ibu itu masih atau diminati oleh buyer yang sudah mendaftar ke kami, itu kami juga akan utamakan. Tapi pastinya yang akan kami utamakan adalah Bapak Ibu yang sudah punya booth di tempat acara. Karena yang tadi saya sampaikan di awal, buyer itu akan datang ke sana. Jadi pastikan produk Bapak Ibu ada di sana. Kalau misalnya produk Bapak Ibu nggak ada di sana, tidak ada booth-nya, kan yang namanya bisnis itu Mas Angga adalah bisnis kepercayaan ya. Yang terpenting adalah percaya. Dia harus tahu ada bentuk fisik dari siapa atau partner mana yang akan bekerja sama dengan mereka. Dan lalu kenapa yang punya booth itu menjadi prioritas bagi kami? Karena kami melihat ada sisi effort di sana. Jadi di dalam ekspor ini adalah sesuatu yang detail. Complicated ya, sometimes gitu, complicated. Tapi maksud saya, kalau kita menjadi eksporter yang bagus, kita harus punya effort yang lebih juga. Jadi kenapa kami utamakan yang punya booth untuk lolos ke dalam kurasi business matching? Karena kami melihat sudah ada effort lebih dari teman-teman di sana. Jadi itu Mas Angga terkait dengan sertifikasi, monggo nanti kita arahkan ke badan sertifikasi, dan terkait yang lain-lainnya nanti bisa didiskusikan juga melalui saya ataupun juga tim saya nanti. Baik, terima kasih Bu Mutia, sangat jelas sekali jawabannya dari Bu Mutia. Mungkin untuk kali ini kita mau membuka sesi untuk yang lagi raise hand yang bisa tergabung langsung melalui video ataupun buka mic-nya juga boleh. Ada Ibu Erna Tri dari PT Harmoni. Boleh Bu, silakan. Terima kasih untuk waktunya. Izin bertanya untuk ke Ibu Mutia Safitri. Kami dari PT Harmoni, bisnya di Jogja. Menanyakan tentang kepemilikan perusahaan. Tadi kan salah satu syarat women entrepreneur. Nah, ini dari kami itu owner dominan itu bapak gitu. Tapi ibu istri itu juga involve di kepemilikan. Cuman statusnya komisaris dan direktur. Yang direktur bapaknya, ibunya komisaris. Nah, apakah ini boleh saya jadikan sebagai pegangan untuk bisa ikut mendaftar kurasi atau nggak bisa? Karena yang tertera di dalam perizinan selalu nama bapak yang dipakai selama ini. Mohon sarannya. Terima kasih. Baik Bu Erna, izin Mas Angga langsung menjawab ya. Boleh Ibu, kalau untuk ini tadi memang persyaratan kami adalah selain share atau kepemilikan saham di dalam perusahaan gitu ya, peran perempuan juga bisa sebagai leader. Kami anggap peran sebagai komisaris ini adalah peran ibu sebagai pimpinan di perusahaan tersebut. Kalau komisaris ini kan sebenarnya advisor ya, yang lebih sering menginfluence si direksi sebenarnya. Peran dia jauh lebih penting di sana. Jadi memang nggak masalah Ibu bisa segera daftarkan saja. Kita akan, tapi pada saat acara kami harapkan yang datang Ibu ya, yang sebagai komisarisnya gitu. Karena yang kami ingin tampilkan adalah perempuannya nanti. Seperti itu Ibu Erna. Oh ya. Jadi kalau misalnya nanti ada selama ini kan pengisian perizinan itu selalu atas nama bapak, karena di mana-mana tampilnya bapak gitu. Tapi kalau ini karena kalau istrinya yang lebih dominan involved di dalam perusahaan istri sebenarnya. Gak apa-apa Ibu, kita mengangkat peran Ibu nanti sebagai komisarisnya atau pimpinannya. Jadi tetap itu kita nilai sebagai pimpinan, dan kita masih bisa memasukkan itu ke dalam kriteria C-Trade atau Women Empowerment. Ya. Oke Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama Bu Erna. Baik, terima kasih Bu Erna. Tadi sudah dijawab langsung oleh Bu Mutia. Mungkin ada satu lagi tadi teman-teman yang sudah raise hand, kami beri satu kesempatan lagi untuk Tenunalus. Apa masih ada di Zoom kita hari ini? Ya, masih Mas Angga. Oke, boleh dibantu rekan kami untuk di spotlight. Ya, terima kasih Mas Angga. Saya dengan Adi Surya mau bertanya ke Ibu Mutia. Itu tadi pertanyaan relate dengan yang bahan alam Ibu. Jadi produk saya itu fashion accessories dengan material utama tenun tradisional.
tapi kita juga mengkombinasikannya itu dengan ada yang full tenun, ada yang kombinasi dengan kulit sapi atau domba gitu ya. Lalu ada juga dengan rotan atau pandan. Nah, seperti yang saya tahu, Australia ini cukup ketat terkait dengan produk alami. Makanya tadi pertanyaan saya, apakah dalam bentuk tidak full produk bahan alami, tapi lebih ke aksen aja dikombinasikan, yang utamanya sebetulnya tenunnya. Nah, itu memang perlu declare juga, atau yang tadi Bu bilang seperti itu, Bu? Itu bagaimana ya, Bu Mutia? Baik, langsung menjawab ya Mas Angga. Tadi Pak Agus ya kalau nggak salah ya? Dengan Adi Surya, Bu. Oh, Pak Adi, sorry, Pak Adi. Dari Bali. Jadi gini, jauh ya Pak ya dari Pak Agus. Jadi gini Pak Adi, kalau untuk produk, ini kan fashion ya. Saya juga harus tahu produk fashionnya ini apakah dia B2C atau B2B. Nah, kalau kita bicara B2C akan lebih aman, lebih ini sih kalau untuk sertifikasinya, karena kan end user ya Pak ya. Jadi dia nggak terlalu detail terkait dengan sertifikasi. Tapi penjualannya sifatnya satuan retail. Nah, kekurangannya di sana. Nah, kalau misalnya Bapak bentuknya B2B, saya sih lebih sarankan jangan ada mix sama yang lain Pak. Cukup yang tenunnya aja. Dan dan yang dari serat alami, pewarnaan alami tadi Pak yang diangkat. Jadi kalau yang mix sama kulit itu saran saya mending tidak untuk saat ini Pak. Gitu. Kalau Bapak ingin angkat yang tenunnya aja. Tapi memang yang berdasarkan pewarnaan alami dan juga tenunnya itu kita bicara tentang storytelling yang ada di dalamnya. Seperti itu. Saya tenunnya pakai ATBM, Bu. Kenapa Pak? Sorry? Tenunnya saya pakai ATBM. APDM? ATBM, alat tenun bukan mesin. Oke, itu keren banget Pak. Jadi nanti tolong di dalam tag-nya, nanti kan di dalam produk itu ada tag ya Pak ya. Itu Bapak bisa storytelling di sana, cerita tentang produknya sendiri. Nah, dan saya juga infokan juga kan ini produk fashion. Fashion ini adalah produk-produk yang kaitan selera gitu ya. Bapak Ibu, saya perlu infokan di Australia ini untuk selera, dia ini lebih suka yang plain. Jadi nggak terlalu meriah gitu ya. Paham. Nggak. Halo. Putus-putus. Terlalu bercorak, tapi Mutia, yang terputus-putus, Bu. terlihat corak. Halo. Untuk display videonya nge-freeze, suara Bu Mutia masih putus-putus, Bu. Sorry, kayaknya dengan saya. Sinyal, Bu. Halo. Boleh Bu, lanjut Bu. Terdengar? Ya, lanjut Bu. Halo. Ya, kedengeran Bu. Baik Pak, sambil menunggu lanjutan jawaban dari Bu Mutia, saya ingin mengimbau lagi untuk Bapak Ibu semua peserta yang tergabung di sini, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Jika sudah mengisi daftar hadir sebelumnya, tidak perlu lagi mengisi daftar hadir. Tapi jika Bapak Ibu sudah masuk di dalam Zoom ini tapi belum mengisi daftar hadir, kami himbau untuk segera mengisi daftar hadir, karena nanti akan ada sertifikat yang akan kami bagikan sesuai dengan nama dan nomor telepon yang tertera di daftar hadir. Dan juga kami menghimbau Bapak Ibu semua yang ada di sini yang nantinya membutuhkan informasi mengenai paparan dari narasumber, recording, dan juga sertifikatnya, nanti kami akan kirimkan di grup. Jadi Bapak Ibu semuanya wajib tergabung di dalam grup jika ingin mendapatkan informasi tersebut, yang dimana link WhatsApp-nya sudah disertakan oleh tim kami di kolom chat. Baik Bu, ya masih ini sudah aman Bu? Sudah terdengar suaranya seperti jaringan tadi saya barusan dari internet. Oke. Baik, tadi yang terkait yang saya sampaikan terkait dengan produk fashion khususnya tenun. Jadi mungkin nanti kalau bisa corak-corak yang diangkat adalah corak-corak yang warnanya itu lebih plain atau nggak terlalu banyak warna. Karena pasar Australia ini pasar yang tidak terlalu suka dengan corak dan juga lebih banyak storytellingnya aja. Karena kan kita ingin juga
menarik mereka gitu ya dengan cerita yang ada di balik tenun tersebut gitu. Oke, Seperti noted. itu, Bapak. Noted. Baik, terima kasih banyak Bu Mutia, sangat-sangat menginspirasi. Yang tadinya memang jujur beberapa produk andalan kita saya kombinasi dengan kulit yang kita ukur secara pakai tangan dengan motif-motif Bali. Tapi relate tadi yang Ibu sampaikan, kayaknya saya coba mengedepankan dulu yang full tenun ya Bu ya. Iya, betul. Yang full Oke. tenun aja, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Mutia. Lanjut Mas Angga. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji, terima kasih Bu Mutia sudah dibantu jawab juga. Ini mungkin kita satu pertanyaan terakhir, ini untuk Pak Raymond. Pak Raymond, ini kalau jika ingin join dengan expert ataupun ingin konsultasi, ini bagaimana Pak caranya? Terus apakah ada keanggotaannya? Ya, nanti kita kan akan hadir juga di Indonesia Australia Prosperity Expo. Kita itu kalau nanti daftar di ekspor Indonesia, sebenarnya memang layanan kita ini berbanyak, tapi kita sudah menyediakan koin ya. Jadi koin ini bisa digunakan nanti untuk ya istilahnya bisa dibilang menjadi gratis ya kalau pakai koin. Nah, jadi kalau untuk pendaftaran bisa langsung buka websitenya di export.id. Itu bisa dilihat info-info terkait layanan-layanan dari ekspor Indonesia. Jadi bisa login, bisa daftar di situ. Untuk login bisa menggunakan ID Privy atau ID Google-nya juga. Jadi bisa langsung join. Jadi kalau mau sign up bisa mudah ya jadi dengan itu, dan itu akan otomatis dapat poin tadi untuk menggunakan layanan-layanannya ya seperti market intelligence tadi, dan ada beberapa layanan-layanan lainnya bisa dicek nanti. Dan juga kita akan hadir, jadi kalau misalnya nanti sempat main di Indonesia Australia Prosperity Expo, kami juga akan hadir di sana. Baik Pak Raymond, terima kasih Pak untuk tanggapannya. Ya, jadi seperti yang sudah disampaikan Pak Raymond tadi, juga tadi disampaikan sama Bu Mutia, karena di sini banyak sekali antusias dari para peserta webinar hari ini ingin mempertanyakan regulasi, riset, cara ikut bisnis matching, terus apakah ada bayarnya, terus untuk kategori bayar sesuai produk mereka apakah nanti ada di Indonesia Australia Prosperity Expo 2025, apakah ada potensialnya. Nah, Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu semua untuk bisa ikut partisipasi, join, datang di acara Indonesia Australia Prosperity Expo 2025 yang akan diselenggarakan tanggal 6 Agustus di Ritz-Carlton, Jakarta. Ya, Bapak Ibu mungkin tidak bisa bergabung, nanti akan kami informasikan apakah ada acaranya itu di hybrid secara online atau tidak, akan kami informasikan selanjutnya. Begitu juga Bapak Ibu yang hadir di sini, kami himbau untuk segera tergabung di WhatsApp group yang linknya sudah disertakan oleh rekan-rekan kami, karena nanti informasi mengenai materi paparan dari narasumber hari ini, recording Zoom-nya, juga sertifikatnya akan kami bagikan informasinya di link WhatsApp group. Dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir, karena nanti sertifikatnya juga akan kami isi sesuai dengan daftar hadir yang sudah Bapak Ibu masukkan di G-Form. Baik, mungkin sebelum kita mengakhirin, ini mungkin tadi ada Pak Haris, Pak Agung Haris Setiawan, apa masih hadir di sini Pak? Masih Mas Angga. Oke, Pak Haris boleh on cam Pak, sebelum kita kita akan mendengarkan nanti mungkin kata penutup dari Pak Haris ya Pak. Lagi di jalan ya Pak ya? Kelihatan nggak? Ya, sudah kelihatan tapi tadi camnya akan tutup. Oke. Siap, ya, oke. Silakan tempatnya Pak Haris. Ya, terima kasih Mas Angga, Mbak Mutia dan Pak Raymond ya yang sudah mengisi webinar pada kesempatan siang sore hari ini. Mohon maaf tadi saya hanya ikut di awal-awal saja karena harus boarding, ini baru saja mendarat di Canberra. Jadi tadi saya mendengar di awal dan di akhir ya, jadi cukup menarik, banyak sekali interest dari pelaku usaha di Indonesia, dan harapan kami ini memang teman-teman sekalian bisa join di acara nanti di tanggal 6 Agustus di Prosperity Expo. Kenapa kami sangat concern akan hal ini? Tadi Mbak Mutia pun di awal juga disampaikan bahwa dengan Australia kita itu defisit.
Dan defisitnya kembali lagi saya sampaikan di sini itu karena memang kebutuhan dari dalam negeri. Jadi memang kita impor dari Australia itu bahan baku yang diimpor kemudian ada nilai tambahnya dan diekspor lagi. Jadi ekspor Indonesia yang surplus selama 34 bulan atau mungkin ya 34 atau 35 bulan berturut-turut ini itu salah satunya adalah andil dari komoditi dari Australia. Tetapi kabar baiknya juga tahun lalu, tahun 2023 ke 2024, ekspor kita meningkat 60%. Secara persentase itu adalah tertinggi dari seluruh negara ya, ekspor Indonesia. Jadi walaupun memang defisit, tapi meningkatnya sangat tajam. Jadi di kesempatan kali ini kami ingin menjaga momentum tersebut dan tentunya harapan kami dengan teman-teman sekalian ini semua nanti bisa mengikuti di Prosperity Expo. Dan tentunya banyak sekali program-program yang kami lakukan. Nanti silahkan jangan lupa follow IG-nya Ada Canberra ya, Mas Angga ya, tolong diingatkan juga websitenya, tolong juga dilihat. Dan kita juga ada AI-nya, jadi kalau ingin bertanya langsung kepada AI nanti bisa langsung WA saja, nanti akan ada jawabannya di situ. Dan sekali lagi terima kasih kepada Mbak Mutia dan Mas Raymond atas ilmunya, atas pencerahannya, dan kita tunggu di Prosperity Expo 2025. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Pak Haris. Hati-hati di jalan Pak. Semoga sampai tujuan dengan selamat. Iya, tadi juga nih untuk menutup, sebelum saya tutup, ada pertanyaan juga sedikit Bu Mutia, mungkin bisa dijelaskan untuk bisa mengikuti bisnis matchingnya selain kurasi, apakah ada berbayar dan apakah visitornya nanti yang datang ke sana boleh ikut bisnis matching juga atau hanya yang ikut kurasi aja Bu? Baik, terima kasih Mas Angga. Nah, untuk kriteria bisnis matching memang kami akan utamakan yang punya booth. Tapi untuk kurasi itu tidak berbayar. Jadi tetap Bapak Ibu silakan melakukan registrasi dan nanti apabila terpilih memang kami akan melihat apakah Bapak Ibu mempunyai booth di sana. Kalaupun misalnya ternyata produk Bapak Ibu ada demand-nya dan cukup bagus gitu ya. Tapi kebetulan nggak dapat booth juga karena setahu saya tadi sempat disampaikan booth-nya udah mau habis gitu ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu, tapi tetap kita akan mengutamakan yang sudah memiliki booth di sana. Untuk proses kurasi tidak berbayar, untuk datang ke expo juga tidak berbayar. Tapi apakah yang datang on the spot bisa ikut business matching? Itu enggak, karena tetap yang ikut business matching adalah yang sudah lolos kurasi dan sudah kita lakukan kurasi di awal. Karena nantinya produk Bapak Ibu juga kita share sebelum acara berlangsung, kita akan share katalog-katalognya ke buyer sehingga buyer bisa melihat terlebih dahulu produk Bapak Ibu. Jadi kalau yang on the spot datang ya paling nanti bisa berkunjung ke booth-booth yang ada di sana. Mungkin itu Mas Angga. Terima kasih. Oh ya, satu lagi, kita di dalam kegiatan ini ada conference juga. Tapi kalau untuk conference ini mohon maaf sekali, untuk conference ini udah full gitu ya. Tidak bisa langsung datang ke conference karena ternyata sudah banyak sekali masyarakat yang antusias untuk datang dan sudah mendaftar. Jadi kalau untuk conference-nya untuk saat ini kita sudah close, kita tutup. Tapi kalau untuk kurasi business matching masih berjalan terus sampai dengan tanggal 31. Seperti itu Mas Angga. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Haris, terima kasih Pak Raymond. Mas Angga masih mute, sorry. Oh iya, maaf Bu. Oke, baik. Jadi mungkin bisa saya simpulkan Bapak Ibu tadi sesuai dengan jawaban dari Bu Mutia, untuk acara event Indonesia Australia Prosperity Expo ini ialah gratis. Tapi jika Bapak Ibu ingin buka booth di sana, ada harga-harga yang sudah ditawarkan yang juga nanti bisa dibantu share oleh rekan-rekan kami mengenai brosur, harga-harga booth di kolom komentar. Tapi selain dari itu acaranya gratis. Tapi tadi infonya dari Bu Mutia untuk conference karena sudah full jadi sudah di close. Dan jika Bapak Ibu ingin datang untuk langsung mengikuti rangkaian acaranya, exhibitionnya, bisa datang langsung dan itu gratis. Dan untuk business matchingnya juga itu gratis tapi harus melalui kurasi dulu. Tapi akan diutamakan peserta-peserta eksibitor yang sudah memiliki booth di acara IAPEX 2025. Seperti itu. Dan sekali lagi terakhir saya ingatkan untuk Bapak Ibu untuk segera bergabung di WhatsApp group yang sudah disertakan oleh rekan-rekan kami, karena nanti informasi
mengenai paparan webinar, recording Zoom, dan juga sertifikat akan kami bagikan informasinya di link WhatsApp grup yang sudah disertakan oleh rekan kami. Dan untuk mendapatkan sertifikat wajib mengisi daftar hadir yang sudah ada linknya juga di kolom chat, dan nama beserta telepon yang akan kami cantumkan di sertifikat tersebut. Mungkin seperti itu. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Pak Remon, untuk Bu Mutia. Terima kasih untuk insight-nya hari ini, sangat membantu sekali. Sangat bisa kita lihat tadi dari peserta sangat antusias bertanya mengenai regulasi, mengenai peluang, mengenai business matching untuk acara IAPEX 2025 ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Remon, oleh Bu Mutia bisa menjadi insight yang baru dan juga bisa membantu rekan-rekan yang hadir hari ini untuk bisa expand produk mereka ke Australia khususnya. Oke, untuk itu saya akan tutup webinar hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk para narasumber kami, dan terima kasih juga untuk Pak Haris yang sudah bergabung juga. Kami tutup webinar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mutia, Mas Angga, Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.